Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di channel saya, kawan-kawan. Hari ini saya mau mengupdate lagi ya, teman-teman, tentang kondisi tanaman saya. Di hari ini memasuki part ke-7 dengan usia tanaman saya 2,5 minggu setelah tanam. Ya, seperti apa kondisinya kita lihat ya, kawan-kawan. Dan kita lihat juga ada beberapa tanaman saya yang sakit dan harus diganti, karena kalau tidak diganti kita akan rugi nantinya. Hari ini memasuki usia 2,5 minggu, teman-teman. Seperti apa yang kita catat ya beberapa hari yang lalu. Hari ini sudah masuk ke part berapa ya, kita lihat dulu ya, teman-teman. Terakhir part 006 ya, masuk ke minggu kedua. Sekarang ini tepat di hari Sabtu, sekarang hari Selasa, berarti sekitar 2,5 minggu ya, teman-teman. Seperti apa tanaman saya ya, kita lihat dulu ya, teman-teman ya. Karena di sini tanamannya kondisinya sudah mulai membaik ya, dari usia persemaian pindah tanam. Daunnya sudah besar-besar, yang tadinya agak layu sekarang sudah mulai segar-segar. Ya, idealnya memang seperti itu, teman-teman. Ketika tanaman baru pindah tanam itu akarnya belum banyak, kalau sudah banyak dia akan segar seperti ini. Saat ini sudah jam 4.30, teman-teman. Di sini sudah teduh karena terhalang pohon, yang di sana masih panas, terhalang pohon kelapa itu ya, kawan-kawan. Nah, matahari ada di balik pohon kelapa. Kalau kita geser, itu mataharinya. Ya, tadi saya mengatakan bahwasanya tanaman saya ada yang sakit. Sakit itu dia sudah terkena virus, teman-teman, tidak bisa disembuhkan lagi. Jadi kita harus menggantinya agar nanti terkejar ya. Kalau kita gantinya ditunda, nanti tidak terkejar oleh teman-temannya yang lain. Kalau masih di usia muda seperti ini, kita dengan mudah dan tidak ada perbedaan nantinya ketika tanamannya sudah besar, apakah ini tanaman pengganti atau ini tanaman yang ditanam sejak awal. Ini ya, teman-teman, kondisinya bisa dilihat secara merata, sudah bagus. Daunnya juga sudah hijau-hijau. Ini ada yang baru saya tanam, teman-teman. Ini baru saya tanam, kelihatan layu ya. Ini sisa benih saya letakkan di sini daripada mubazir. Ini yang tunas air kita potong, sudah besar-besar ya tunas airnya. Sorry, pucuk yang kita potong tunas airnya sudah besar-besar. Nanti mungkin minggu depan kita pruning. Dan yang biasa-biasa saja, artinya yang tidak kita potong, pertumbuhannya seperti ini, normal. Ini yang tidak dipotong pun tunas airnya juga ada yang banyak ya, teman-teman ya. Ya, kita biarkan saja nanti gimana hasil akhirnya, karena di sini kita menggunakan dua mode, ada yang dipotong, ada yang tidak. Ya, itu dia. Ini juga daunnya sudah mulai melebar ya, usia 2,5 minggu setelah pindah tanam. Ini tunas airnya juga banyak, teman-teman. Nah, ini ada hama ini. Dia mengganggu, tapi dia tidak makan daun cabai, teman-temannya. Dia hanya hinggap, tapi ini mengganggu, membawa apa ya, semacam enzim itu, dan nanti membuat daun itu menjadi manis sehingga dikerubungi semut, teman-teman. Ini tunas airnya sangat banyak sekali ya, sehingga mengakibatkan nantinya percabangan itu menjadi banyak. Tapi kita lihat saja nanti, karena kita di sini mencoba membandingkan antara yang dipotong pucuk dan tidak. Ini yang dipotong pucuk seperti ini penampakannya, dan yang tidak dipotong pucuk seperti ini penampakannya. Tunas airnya juga ada, namun kecil-kecil ya. Oke, akan saya tunjukkan mana tanaman yang sakit dan akan saya terangkan kenapa bisa demikian. Ya, ini dia, teman-temannya, yang sakit ya tanamannya. Ini daunnya lecek.
dan apa ya, agak-agak kasar gitu teman-teman, dan berwarna kuning. Sampai besar dia akan demikian teman-teman ya. Tunas-tunas mudanya walaupun kita potong, nanti yang muncul juga akan sama. Ini daun muncul yang di bawah juga seperti itu. Ini beda dengan keriting ya teman-teman. Kalau keriting dia tanaman yang di atas itu kering dan rontok biasanya. Kalau keriting itu masih bisa pulih. Kalau ini sepertinya di banyak kasus tidak bisa pulih teman-teman. Kita harus sabar, seperti pemberian ZPT dan macam-macam. Tapi alangkah lebih cepat kalau kita ganti ya. Di sini saya sudah ganti di sebelahnya. Ini baru ditanam layu ya. Di sini saya juga membawa benih cadangan untuk menjaga-jaga kalau ada tanaman yang terjadi sakit semacam ini. Ini yang saya tunjukkan ya teman-teman yang sakitnya. Mungkin di tempat Anda ada yang mengalami seperti ini, warna daunnya kuning dan permukaannya tidak halus, dan daun-daun barunya, tunas-tunas barunya juga nampak kerucut-kerucut ya. Dari semua pohon yang ada di sini ada sekitar 2 pohon teman-teman yang mengalami kasus demikian. Kita tengok lagi yang lainnya ya, yang mengalami hal yang sama. Kalau ini sehat ya teman-teman ya, bisa dilihat ya, artinya tidak mengecewakan dan juga membuat kita bisa lebih bersemangat lagi nantinya kalau lihat tanaman yang semacam ini. Ini daunnya bagus, hijau ya teman-teman ya, tunas airnya juga bagus, tidak keriting. Ini yang dipotong pucuk. Oke, kita lihat yang sakit lagi ya teman-teman. Hari ini jadwal saya melakukan penyemprotan pupuk daun teman-teman, Gandasil D dan juga fungisida. Nah ini dia yang satunya. Ini hal yang sama teman-teman, ini bukan keriting. Kalau keriting dia mengering dan rontok, ini tidak. Dia secara fisik sehat-sehat saja, hanya saja penampilannya jelek. Ini sudah saya pasang penggantinya di sebelahnya. Nah, akan saya terangkan di sini ya. Di manakah dia terkenanya ketika dia masih di persemaian teman-teman, karena yang seperti ini reaksinya itu setelah, biasanya itu dia dibawa oleh kutu kebul. Kutu kebul itu dia menghasilkan semacam air liur ya teman-teman di daunnya. Ketika itu sudah terserap ke tanaman 3 minggu sampai 1 bulan, maka akan seperti ini. Dia akan merubah mungkin gen atau apanya yang ada di dalam tubuh cabai. Walaupun ini kita potong pucuk atau kita habiskan daunnya, tunas barunya pun munculnya akan seperti ini karena sudah berubah strukturnya mungkin di dalamnya. Jadi ini dari benihnya sudah seperti ini. Memang waktu ditanam tidak kelihatan teman-teman karena reaksinya itu 3 minggu sampai 1 bulan kemudian, dan alhasil saya mendapatkan seperti ini. Ya sebaiknya segera diganti. Ini nanti akan saya cabut. Yang seperti ini tidak menular teman-teman, walaupun kita meletakkan yang sehat di sebelahnya, dia tidak menular. Dia hanya menjangkiti di tanaman yang terjangkiti itu saja, dia tidak menularkan ke tanaman yang lain. Tapi alangkah baiknya untuk untuk memperbagus tampilan juga sebaiknya kita buang. Nanti akan saya cabut ini teman-teman, akan saya sisakan satu saja. Kalau ini dalam 2 minggu nanti besar juga ya teman-teman ya, tidak usah khawatir. Ini tunas airnya, daunnya sudah mulai lebar-lebar ya kawan-kawan ya. Artinya di sini saya tidak mengalami kendala apapun, dan selama ini saya tidak pernah melakukan penyiraman. Hanya saya isi air saja di pipanya dan saya tinggal beres gitu ya. Ini tunas airnya muncul, daunnya sudah mulai lebar. Oke, ada lagi ya di sana yang beberapa waktu lalu dimakan belalang, sekarang sudah pulih hampir sepenuhnya. Kita tengok dulu, karena saya ingat sekali tanaman-tanaman saya yang mengalami masalah. Ini dia. Di beberapa hari yang lalu ini sudah saya review juga, tapi daunnya tidak sebesar ini, dan sekarang dia sudah menyamai sebelahnya ya teman-teman ya. Ini yang dimakan belalang waktu itu, bahkan kecil sekali. Bahkan saya pesimis hari itu mau saya ganti saja karena saya masih memiliki sisa benih. Tapi di sini saya biarkan, sekalian saya ingin menguji coba ya teman-teman ya. Ternyata dia sehat-sehat saja, warna daunnya juga hijau dan ya bagus, menurut saya bagus. Dan di sini juga yang daunnya hilang, tidak salah ya, ini ada yang daunnya dimakan belalang juga kalau tidak salah ingat. Ini juga sudah bagus, batangnya sudah mulai membesar, tunas airnya mulai banyak, dan seminggu lagi akan kita buang tunas airnya.
untuk memacu pertumbuhannya. Kecuali yang kita potong pucuk, kita ambil beberapa yang kita anggap bagus ya teman-teman. Oke, itu review singkat tanaman di hari ini. Langsung saja kita melakukan perawatan seperti biasa ya teman-teman. Dan kemudian kita akan rekap hal apa yang kita lakukan di hari ini. Yang jelas usia tanaman saya di hari ini memasuki minggu kedua, dan ini di hari minggu kedua itu tepat di hari Sabtu kemarin, dan sekarang hari Selasa. Ya berarti 2,5 minggu ya teman-teman ya. Seharusnya besok saya lakukan perawatan, tapi daripada besok hujan mending sekarang saja. Karena besok atau sekarang sama saja teman-teman. Ya, kita langsung racik pupuknya, atau kita bukan racik pupuk ya teman-teman ya. Kita langsung aplikasikan obatnya berupa fungisida. Di sini saya gunakan apa namanya ini, Ditan, dan juga ini sebagai fungisidanya, dan ini gandasilnya sebagai pupuk daunnya. Oke, kita proses dulu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pengisian pupuk ya teman-teman. Dan juga fungisidanya, di sini saya gunakan Gandasil D sebagai pupuk daun. Saya menggunakan sekitar 2 liter air teman-teman. Di sini saya isi sekitar 3 gram. Ini 1 sendok teh ya, tidak penuh ya, masih banyak yang space kosong. Perkiraan saya 3 gram ini. Dengan kapasitas air 2 liter. Dan ini saya gunakan fungisida merek dagang Ditan. Setelah minggu lalu saya gunakan Antrakol ya. Sekarang kita gunakan Ditan. Memang idealnya untuk fungisida itu di rolling teman-teman. Termasuk insektisida, kalau Anda punya beberapa merek sebaiknya di rolling juga. Untuk fungisida ini penting sekali teman-teman ya, karena di sini kalau pagi itu embunnya tebal sekali teman-teman, itu bisa mengakibatkan kerak daun maupun busuk daun. Jadi pemberian fungisida ini sangat baik untuk mencegah hal-hal itu ya. Oke, kita aduk dan kita aplikasikan pada tanaman kita. Kita aduk dulu. Ini dia teman-teman, yang sakit tadi sudah saya cabut. Ini bisa dilihatnya dengan jelas di sini. Itu warna kuning. Ini sampai kapanpun tidak bisa pulih. Sudah saya terangkan tadi ya, ini terkenanya ketika masih di persemaian, dan reaksinya setelah dia disengat kutu kebul atau hama lain itu sekitar antara 3 minggu sampai 1 bulan. Dan didapatilah setelah saya tanam selama 2,5 minggu ini baru terlihat kejadiannya semacam ini. Dan hal ini sangat wajar teman-teman. Misalnya Anda punya 1000 pohon di lahan gitu ya, sekitar 20 mungkin sampai 30 ada yang begini, itu sangat wajar teman-teman. Dan itu tidak bisa diperkirakan. Itu masih lumayan kalau seperti ini. Terkadang itu dimakan tikus. Kadang itu pucuknya itu hilang semuanya ketika baru dipindah tanam, besoknya ujungnya itu ada yang hilang, atau ada yang tercabut, atau kulitnya yang terkupas semua karena dimakan bekecot. Ya, itu salah satu hambatan-hambatan dalam bercocok tanam, dan di dalam dunia pertanian itu sesuatu yang sangat wajar sekali ya teman-teman. Oke, itu saja, kita lakukan penyemprotan sekarang. Dan selanjutnya kita lakukan penyemprotan teman-teman. Di sini saya terangkan sedikit ya, dalam pengaplikasian khususnya fungisida dan pupuk daun, usahakan mengenai seluruh bagian tanaman seperti bawah, atas, kalau perlu bagian perakaran seperti ini ya teman-teman. Saya contohkan. Ini sangat baik sekali untuk mencegah rebah pohon ya teman-teman akibat busuk batang. Tapi itu semua tergantung media tanam ya dan kelembapan yang terjadi seperti ini. Kemudian bagian bawah daun, atas seperti ini ya teman-teman ya. Ini sudah basah sempurna. Hanya seperti itu. Kalau insektisida yang penting bawah daun, atas daun itu sudah cukup. Kalau pupuk sebisa mungkin mengenai batangnya juga ya. Oke, kita lanjut ke lainnya. Ini bisa dilihat ya kawan-kawan, putih. Untuk fungisida Ditan dan Antrakol seperti ini. Nanti ada bercak-bercak putih, itu tidak apa-apa ya. Oke kawan-kawan, saya lanjutkan dulu karena ini masih banyak tanaman yang harus saya semprot. Kemudian kita buat catatan hal apa saja yang kita lakukan di hari ini.
Sampai tadi olahraga sampai mana? Masa olahraga ngerokok? Keliling sampai belakang pasar sana kan? Banyak truk soalnya. Oke, sudah selesai ya teman-teman tentang kegiatan kita di hari ini. Hari ini masuki part 007 ya teman-teman, 007. Dan juga ini di tanggal 14 ya teman-teman. 14/04 tahun 2020. Dan kegiatan saya hari ini penyulaman ya teman-teman, karena tadi saya ganti ini yang KO. Penyulaman, kemudian semprot fungisida dan pupuk daun ya, atau Gandasil D. Pupuk daun dengan merek dagang Gandasil D ya. Ini dia teman-teman ya. Setelah kemarin saya di hari hari Sabtu saya memasuki sudah usia minggu kedua, dan sekarang di hari Selasa tanggal 14 bulan 4 memasuki usia 2,5 minggu. Jadi itu ya kawan-kawan hal yang saya lakukan di hari ini, meliputi penyemprotan dan penggantian benih ya kawan-kawan. Saya terangkan sekali lagi ya, ini sudah terkena virus. Untuk pulih dia mungkin agak susah, karena selama ini saya belum pernah menemukan tanaman yang seperti ini bisa pulih. Mungkin butuh proses yang agak panjang, tapi karena ini masih muda, pertimbangan saya mending saya ganti karena usianya baru 2 mingguan ya teman-teman. Di samping itu usia benih penggantinya pun sama, mirip-mirip, artinya tidak ketinggalan jauh ya. Ini disebabkan oleh hama kutu kebul ya teman-teman. Biasanya ini terserangnya sekitar antara 3 minggu sampai 1 bulan yang lalu, dan reaksinya itu baru sekarang. Memang seperti itu teman-teman. Jadi kita mengetahuinya itu setelah tanaman itu agak besar ya, baru kita bisa melihat reaksinya setelah tanaman itu diserang hama. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu videonya. Hal apa yang saya lakukan di hari ini sudah saya catat di buku, dan penyemprotan juga sudah saya tayangkan videonya. Oh ya, di sini saya mengajak kawan-kawan semua untuk menanam dengan metode ini, karena dari awal saya tanam sampai hari ini sudah saya tunjukkan update-nya, dan secara keseluruhan bisa saya nyatakan berhasil. Mungkin teman-teman bisa meniru di rumah. Mungkin entah satu pohon atau seterusnya lama-lama akan membesar. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, dan saya nantikan Anda di puncak kesuksesan.